Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 5 SDN 20 Tanjung Raya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar pembelajaran matematika. Sebelumnya, mari kita baca tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran. Melalui penjelasan guru, siswa mampu memahami penjumlahan dan pengurangan pada pecahan campuran. Materi kita hari ini adalah penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Misalkan 4 adalah bilangan bulatnya, lalu 2/5 adalah bilangan pecahan biasanya. Ini biasa disebut pecahan campuran 4, 2/5. Lah anak-anak, mari kita ingat kembali bagaimana caranya mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Misalnya pecahan 4, 2/5. Bagaimana caranya kita akan mengubah menjadi pecahan biasa? Rumusnya adalah bawah kali samping tambah atas. Kita lihat bilangan yang di bawah itu 5, kemudian yang di samping dikali samping itu adalah 4, lalu ditambah atas, yang di atas adalah 2. Nah, jadi 5 dikali 4 ditambah 2. 5 dikali 4 sama dengan 20, ditambah 2 sama dengan 22. Jadi 22/5, penyebutnya tetap 5 ya. Lalu sekarang kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Anak-anak, pecahan biasa yang bisa diubah menjadi pecahan campuran, syaratnya adalah pembilangnya harus lebih besar dari penyebutnya. Contohnya 22/5. 22 itu lebih besar daripada 5. Jadi, kita bisa mengubahnya menjadi pecahan campuran menggunakan rumus Porogapit. Di kelas 4 sudah pernah ya belajar tentang Porogapit? Kalau begitu, mari kita kerjakan. 22 dibagi 5. 5 dikali berapa yang hasilnya mendekati 22? Nah, 5 dikali 4. Berapa 5 dikali 4? 5 dikali 4 adalah 20. 20 lebih kecil daripada 22. Lalu 20 kita tulis di bawah angka 22. Lalu kita kurangkan. 22 dikurang 20 hasilnya adalah 2. Nah anak-anak, untuk mengubah pecahan campuran, Porogapitnya tidak harus sampai 0 ya. Cukup sampai di sini saja. Nah, cara menuliskannya bagaimana? Atas, bawah, samping. Atasnya 4, bawahnya 2, sampingnya 5. Jadi kita peroleh 22/5 itu menjadi 42/5. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami ya? Kalau begitu kita lanjutkan materi kita hari ini. Penjumlahan pecahan campuran. Penjumlahan pecahan campuran, contohnya, tentukan hasil penjumlahan berikut. 1, 2/3 ditambah 4, 5/6. Nah, untuk menjawabnya, langkah yang pertama adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Anak-anak, mari kita ubah pecahannya. Satu persatu ya, pecahannya yang diubah. Pecahan yang pertama, 1, 2/3. Bagaimana tadi rumusnya? Bawah dikali samping ditambah atas. Maka diperoleh 3 dikali 1 ditambah 2. 3 dikali 1 sama dengan 3, ditambah 2 sama dengan 5. Jadi 5/3. Penyebutnya tetap ya, tetap 3. Jadi 1, 2/3 setelah diubah ke pecahan biasa menjadi 5/3. Sekarang kita ubah pecahan yang kedua. 4, 5/6. Rumusnya masih sama.
bawah kali samping tambah atas. Ketemu? 6 dikali 4 ditambah 5. 6 dikali 4 sama dengan 24. 24 ditambah 5 sama dengan 29. Jadi 29 per 6. Penyebutnya tetap 6 ya anak-anak. Sehingga kita peroleh 4, 5 per 6 itu sama dengan 29 per 6. Jadi 1, 2 per 3 ditambah 4, 5 per 6 itu sama dengan 5 per 3 ditambah 29 per 6. Nah, sekarang sudah jadi pecahan biasa ya. Sekarang kita lihat penyebutnya. 3 dan 6. Penyebutnya belum sama ya anak-anak. Jadi harus kita samakan terlebih dahulu. Bagaimana caranya menyamakan penyebut? Ingat ya anak-anak, jika penyebutnya berbeda tidak bisa langsung dijumlahkan, maka kita harus samakan dulu penyebutnya. Bagaimana langkah-langkahnya? Kita cari seperti kemarin ya. Kita cari menggunakan KPK. Nah, sekarang kita buat pagar-pagarnya dulu ya anak-anak. Ada pembagi yaitu 3 dan 6. Kemudian kita cari bilangan yang bisa membagi 3 dan 6. Kita peroleh 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Kemudian 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, angka 3 ini bisa membagi keduanya. Lalu angka 3-nya kita lingkari. Kemudian kita cari bilangan yang bisa membagi 2. Ingat, 1 tetap kita tulis ulang ya. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi kita peroleh KPK-nya, yaitu dengan mengalihkan semua bilangan pembagi, yaitu 3 dikali 2. Hasilnya sama dengan 6. Baiklah anak-anak, setelah kita peroleh KPK-nya, sekarang kita ubah pembilangnya. Kita ubah satu persatu ya anak-anak. Yang pertama yang kita ubah adalah 1, 2 per 3 yang sudah kita ubah menjadi 5 per 3. Tadi sudah kita peroleh ya, KPK-nya adalah 6. Jadi kita ubah KPK-nya agar menjadi 6. Kita cari 3 dikali berapa yang hasilnya 6. 3 dikali 2 ya. Jadi kita tulis 3 dikali 2 sama dengan 6. Jika penyebutnya dikalikan 2, maka pembilang juga harus dikalikan 2. Maka 5 dikali 2 sama dengan 10. Jadi kita sudah ketemu ya hasilnya. 1, 2 per 3 itu sama dengan 10 per 6. Kemudian pecahan yang kedua kita tulis ya. 4, 5 per 6 yang sudah kita ubah menjadi 29 per 6. Dan ternyata penyebutnya sudah sama dengan KPK-nya. Jadi tidak perlu kita ubah lagi ya anak-anak. Nah, sekarang perhatikan penyebutnya. Di bilangan yang pertama penyebutnya sudah 6. Kemudian bilangan yang kedua juga sudah 6. Jika penyebutnya sudah sama, maka kita ke langkah selanjutnya, yaitu kita tinggal menjumlahkan pembilang. 1, 2 per 3 ditambah 4, 5 per 6 sama dengan 10 per 6 ditambah 29 per 6. Nah, anak-anak, sekarang kalian tinggal menghitung pembilangnya ya. 10 ditambah 29 sama dengan 39 per 6. Anak-anak, coba perhatikan. Ternyata pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Jika seperti ini, berarti kita harus mengubahnya menjadi pecahan campuran. Kita lanjut langkah yang keempat, yaitu mengubah kembali pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Harus diingat ya anak-anak, kita akan mengubah kembali menjadi pecahan campuran apabila pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Nah, untuk mengubahnya kita gunakan porogapit. Caranya kita bagi tadi pecahan 39 per 6 itu menjadi 39 dibagi 6. Kita hitung 6 dikali berapa yang hasilnya mendekati 39. Kita peroleh 6.
maka 6 kita tulis di atasnya. Hasil pembagiannya kita kalikan dengan pembaginya. Di situ tadi sudah kita hitung, 6 dikali 6 sama dengan 36. Kita tulis 36-nya, lalu kita kurangkan. 39 dikurang 36 sama dengan 3. Kemudian kita tuliskan kembali menjadi pecahan campuran. Cara menuliskannya bagaimana? Atas, bawah, samping. Yang di atas adalah 6, yang di bawah 3, kemudian yang di samping juga 6. Jadi pecahan 39/6 kita ubah menjadi 63/6. Nah, jadi 1/2/3 ditambah 4/5/6 itu sama dengan 63/6. Nah, anak-anak, jika kita menjawab sampai bagian ini saja, itu sudah betul ya. Tapi nanti jika di soal kalian diminta bentuk paling sederhananya, maka kalian harus menyederhanakan kembali pecahannya. 3/6. Bagian pecahannya itu bisa kita sederhanakan lagi. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Sekarang kita cari bilangan yang bisa membagi 3 dan membagi 6. Kita peroleh 3. Jadi pembilangnya kita bagi 3, penyebutnya juga kita bagi 3. Nah, angka 6-nya tetap ya anak-anak. Jadi selain pecahan, angkanya tetap tidak perlu kita bagi. Yang kita bagi hanya pecahannya saja. Jadi kita peroleh 3 dibagi 3 sama dengan 1, 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi bentuk sederhananya adalah 61/2. Jadi 1/2/3 ditambah 4/5/6 itu sama dengan 61/2. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami ya? Mudah bukan cara menghitungnya? Lalu untuk pengurangan pecahan campuran, langkah-langkahnya sama ya anak-anak, cuman berbeda di langkah ketiganya saja. Jika tadi penjumlahan, langkah ketiganya menjumlahkan pembilang. Jika pengurangan, tinggal dikurangkan saja pembilangnya. Selanjutnya, kita tulis rangkuman dari pembelajaran hari ini ya anak-anak. Langkah-langkah penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Yang pertama adalah ubah menjadi pecahan biasa. Yang kedua, samakan penyebutnya. Bagaimana caranya menyamakan penyebutnya? Nah, cara yang pertama adalah cari KPK-nya, kemudian yang kedua ubah pembilangnya. Lalu langkah selanjutnya yaitu langkah yang ketiga, jumlahkan atau kurangkan pembilangnya. Tergantung dari soalnya ya anak-anak, soalnya kalian disuruh menjumlahkan atau mengurangkan. Kemudian yang terakhir, ubah kembali menjadi pecahan campuran. Ingat anak-anak, langkah keempat ini jika pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Dan untuk mengubahnya tadi, kita menggunakan porogapit. Baiklah anak-anak, materi kita hari ini sampai di sini dulu ya. Ingat, jangan lupa jawabannya dikirim ke WA Ibu. Tetap jaga kesehatan, patuhi prokes, terapkan 5M dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat ya anak-anak. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.